guys, welcome back to my channel. Selamat datang di YouTube channel Christine Marcelina Wijaya. Yay, welcome back semuanya. Jadi kali ini aku masih akan bahas cinta-cinta. Dan topik kali ini cukup menarik karena kita akan membahas tentang 6 kondisi terburuk dalam sebuah hubungan. Nah, jadi tentu aja hubungan itu nggak ada yang mulus-mulus 100% ya. Pasti tetap aja ada batu kerikil, ada batu penghalang gitu, tetap aja ada badai cobaan yang datang di dalam setiap hubungan yang kita jalani. Nah, tapi di sini aku lebih spesifik ke dalam hubungan asmara. Jadi nggak mungkin kalau hubungan asmara itu selalu mulus, karena ya disitulah tempat kita untuk bertumbuh. Makanya kita sering datang cobaan-cobaan dalam setiap hubungan asmara supaya kita berdua semakin kuat kayak gitu. Supaya kamu dan pasanganmu semakin kuat, semakin bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Nah, jadi sebelum lanjut jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share video ini. Kalau kalian rasa bermanfaat, kalian juga bisa beli member di channel aku ini supaya kita bisa sama-sama belajar, supaya biaya produksi aku bisa sedikit tercover dengan bantuan dari membership yang ada di channel aku. Terus kalian juga bisa beli tanaman sebagai merchandise di toko Shopee aku, ada di deskripsi semuanya. Dan kalian juga bisa beli super thanks sebagai imbalan lah supaya aku ada hiburan sebagai seorang content creator. Nah, jadi di sini aku akan bahas ciri-ciri yang pertama adalah ketika pasanganmu berhenti bertanya, "Bagaimana harimu? Apa kamu bahagia?" Nah, jadi jangan pernah sepelekan hal-hal kecil yang terjadi di dalam hidup. Sapaan yang sekecil apapun itu sangat berarti luar biasa. Seperti contoh yang udah aku bilang ke tadi. "Bagaimana harimu? Apakah kamu bahagia?" Mungkin bagi sebagian besar orang pertanyaan seperti ini terdengar biasa aja, bahkan terlalu sopan, terlalu formal kayak gitu. Tapi di balik pertanyaan seperti ini itu ada rasa khawatir yang luar biasa. Jadi kalau pasanganmu udah nggak bertanya bagaimana harimu, apakah kamu bahagia, itu udah ada indikasi kalau pasanganmu itu sudah tidak terlalu peduli padamu. Tapi ini baru ciri-ciri yang pertama ya, jangan dulu terlalu cepat mengambil keputusan. Kita harus dengarkan juga kelima ciri yang lainnya. Oke, ciri yang kedua adalah ketika pasanganmu mulai mengabaikan chat dan teleponmu. Nah, ini tanda-tandanya ini udah semakin jelas di poin yang kedua ini. Jadi kalau pasanganmu itu udah mulai mengabaikan secara telepon ataupun chat, atau mengabaikanmu secara langsung. Jadi saat kalian bertemu dia kayak asik sama dunianya sendiri, dia enggan menyapamu, atau intinya kamu hanya sebagai bayangan aja di situ, nggak ditegur, nggak diapa-apain, cukup tahu kamu ada di situ aja kayak gitu. Nah, jadi kalau udah kayak gitu sikapnya udah mulai dingin, itu artinya mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi atau sedang menimpa pasanganmu itu. Jadi intinya tetap jalin hubungan yang baik lah sama pasangan. Kalau misalnya dia dingin-dingin kayak gitu ya, kalian bujuklah supaya dia jangan terlalu ngambek atau jangan terlalu cuek kayak gitu. Dan poin yang ketiga adalah ketika pasangan melakukan suatu kesalahan, dia tidak merasa bersalah dan dia cukup sering mengulang kesalahan yang sama tersebut. Jadi kenapa poin yang ketiga ini aku masukin ke kondisi terburuk dalam hubungan? Karena kita sebagai manusia memang memiliki batas kesabaran, dan kalau kita udah memaafkan dan orang itu tetap melakukan hal yang sama, tetap menyakiti kita dengan cara yang sama, kita tetap jatuh di lubang yang sama, itu artinya memang udah deh, nyesek sendiri itu yang ada. Soalnya berulang kali kamu memaafkan, tapi kayaknya maafmu itu hanya disia-siakan seperti itu aja. Dan ini adalah merupakan salah satu kondisi terburuk yang memang harus aku tulis di video ini. Dan poin yang keempat adalah ketika pasanganmu mulai membandingkan dirimu dengan orang lain. Jadi ini memang buruk banget nih poin yang keempat ini. Jadi kayak pasanganmu udah gak respect sama kamu, dia udah tidak menghargaimu lagi. Karena apa? Karena kalau cowok atau cewek yang baik, dia akan menghargai pasangannya, dan dia selalu akan menganggap kalau pasangannya ini adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang menakjubkan. Tapi kalau sampai pasanganmu itu udah membandingkanmu dengan orang lain, entah orang yang lebih di atas dari kamu atau orang yang lebih di bawah dari kamu, itu udah ada indikasi kalau memang hubungan kalian ini udah memang butuh direnungi lagi deh kayak gitu, perlu dibina lagi.
Soalnya kalau udah dibanding-bandingkan itu adalah perasaan yang paling menyebalkan. Apalagi kalau misalnya pasanganmu itu nggak terlalu tinggi terus dibandingkan sama orang yang tinggi banget, itu bakal bikin dari sisi psikologi bakal bikin jadi orang itu, pasanganmu itu jadi minder karena perlakuanmu yang terus membanding-bandingkannya dengan orang lain. Selain itu pasanganmu juga akan menjadi merasa kalau dirinya itu nggak pantas atau nggak cukup baik untukmu kayak gitu. Dan kalau dibiarkan terus ya otomatis hubungan kalian bakal semakin renggang. Oleh sebab itu kalau udah mulai ada tanda-tanda ini dalam hubungan kalian, sebaiknya kalian duduk santai deh di meja, nongkrong bareng atau minum kopi bareng, ngeteh bareng, terus mulai bicarakan baik-baik supaya ada solusinya gitu. Poin yang kelima adalah ketika pasanganmu mulai bersikap tertutup padamu dan mulai rahasiaan padamu. Jadi kalau pasangan udah mulai ada rahasia-rahasia dan enggan memberitahukan rahasianya padamu, itu adalah ya bisa dibilang itu adalah cobaan. Jadi sebaiknya dalam suatu hubungan itu adalah keterbukaan. Hargailah pasanganmu sebagai orang yang akan mendampingimu selama sisa hidupmu. Jadi hargailah dia sebagai pendengar yang setia. Bagikanlah setiap keluh kesahmu padanya dan jangan simpan sendiri. Kalaupun memang belum ada jalan keluar, setidaknya kamu udah berbagi ceritamu entah suka maupun duka secara bersama-sama. Dan saat kalian berbagi cerita bersama itu bakal bikin hubungan kalian jadi lebih erat lagi, jadi lebih harmonis lagi. Intinya jangan main rahasia-rahasiaan deh kalau dalam hubungan. Itu saran aku, tapi cuma sekedar saran. Keputusan akhirnya tetap balik lagi kepada kalian, karena kalian kan yang menjalani hubungan tersebut. Dan poin yang keenam adalah ketika pasanganmu memiliki banyak waktu untuk jalan-jalan dengan orang lain, tetapi dia selalu sibuk dan tidak memiliki waktu untuk jalan-jalan denganmu. Nah, jadi kalau dia lebih memprioritaskan orang lain daripada kamu yang adalah pasangannya, itu udah keterlaluan banget sih kalau menurut aku. Karena kan yang akan menua bersamanya itu adalah kamu. Saat dia sakit kan kamu yang bakal ngerawat. Saat dia butuh perhatian, kasih sayang, itu kamu yang akan memberikan, kamu yang akan mensuplai kebutuhan emosionalnya gitu. Tapi kalau dia udah sampai lebih memprioritaskan teman-temannya dan sesibuk apapun dia selalu ada untuk sahabat-sahabatnya, tapi sesantai apapun dia tidak pernah ada waktu untukmu, itu udah keterlaluan banget. Jadi kalau udah sampai di poin yang keenam ini, atau memang 6 poin ini ada dalam hubungan kalian, sebaiknya kalian duduk konsiliasi sama-sama, bertukar pendapat lagi, mulai introspeksi diri masing-masing, sama saling mengeluarkan apa yang kamu rasa kurang bagus dari dalam diri pasanganmu gitu, supaya kalian sama-sama bisa introspeksi dan bisa memperbaiki setiap kekurangan yang ada dalam diri kalian masing-masing. Oke, jadi seperti itu dulu 6 kondisi terburuk dalam sebuah hubungan. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Dan silahkan follow juga Instagram aku, CM Wijaya. Thanks for watching. See you on my next video. Bye!